Oke, sekarang udah masih kedengaran ya. Saya tidak tahu kenapa, apakah saya harus wifi saya matikan atau gimana supaya saya pakai data biasa. Nah, tapi kalau kita menggunakan metode notarikon atau piktograf, yaitu notarikon atau piktograf itu adalah bagaimana kita mengambil mencari pesan-pesan tersembunyi dalam sebuah kata dan kalimat dari kata Paskah. Nah, jadi metode piktograf atau metode notarikon ini mencari simbol-simbol dari setiap huruf untuk mendapatkan satu kata dan kalimat yang memiliki pesan tersembunyi, gitu kalau tidak salah. Gitu. Nah, kata Paskah itu kan berasal dari kata Pesak ya, Bapak Ibu. Ya, semua sudah tahu di sini. Kata Pesak. Pesak itu terdiri dari dua kata, yaitu pertama pe itu artinya dari dua kata yang tiga huruf, PEH. Pe itu artinya mulut. Jadi jika menggunakan metode notarikon, maka kita akan mendapatkan pesan-pesan tersembunyi dari kata Pasca yang berasal dari kata Pesak yang artinya pasca. Jadi kata Pesak itu terdiri dari dua kata, yaitu pertama artinya mulut, PEH itu artinya mulut, sedangkan yang kedua, kata kedua siak, SIAKH, kalau tidak salah SIAKH. Nah, Pesak itu terdiri dari dua kata, pe dan siak. Kalau pe artinya mulut, sedangkan siak artinya menceritakan atau menggambarkan, mengabarkan. Jadi siak artinya berbicara atau mengabarkan. Jadi kalau digabung dua kata ini, artinya Pesak itu artinya adalah mulut yang berbicara atau mulut yang mengabarkan. Ya, paham ya sampai di situ ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Nah, sekarang dari dua kata ini kan, dari dua pengertian yang saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama secara etimologi pasca artinya melewatkan, gitu. Dan arti kedua yang populer di Perjanjian Baru artinya kemerdekaan atau kemenangan. Tetapi setelah kita menggunakan metode notarikon atau piktograf, metode ini akan mengambil pesan-pesan tersembunyi dari simbol-simbol atau pesan tersembunyi dari sebuah simbol untuk mendapatkan kata dan kalimat yang memiliki pesan tersembunyi. Nah, ternyata didapatilah kata Pesak ini terdiri dari dua kata. Pertama, pe artinya mulut, yang kedua siap artinya mengabarkan. Nah, jadi sehubungan dengan implementasi pasca, berarti apa sih yang harus kita implementasikan? Yang harus kita implementasikan yang pertama adalah buktikan, kita mesti buktikan nih, kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, buktikan pada dunia, buktikan kepada gereja kita, kepada orang yang ada di gereja kita, kepada teman keluarga kita, kepada orang sekitar kita, bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kita mesti buktikan bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita buktikan bahwa hidup kita ini hari lepas hari akan kita jalani adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Kita buktikan bahwa mental kita, mental pemenang. Gitu. Karena saya dan saudara sudah mengalami Paskah, sudah dilewatkan kalau bangsa Israel dilewatkan dari kematian anak sulung pada zaman itu, pada waktu mereka berada di Mesir. Tapi sekarang kita sudah dilewatkan dari kematian kekal. Amin. Kita imani itu kan, bahwa kita ini sudah dilewatkan dari kematian kekal. Harusnya kita mengalami kematian kekal, tapi
karena ada kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Kalau cuma kematian Yesus, kita tidak akan mengalami yang namanya dilewatkan dari kematian kekal. Kalau kita percaya Yesus hanya mati saja kan, Paulus bilang seperti itu, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi yang benar adalah Yesus bukan hanya mati tetapi bangkit juga. Nah, akhirnya yang terjadi, kita dilewatkan dari kematian kekal. Kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita menyandang orang menang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, pernah kalau nggak salah saya bahas di sini kan tentang kita ini lebih dari pemenang. Gitu. Yang bertarung Yesus di atas kayu salib, yang mengosongkan diri dari surga turun ke dunia, mengosongkan diri dan taat mati di atas kayu salib, dan akhirnya dia bangkit lagi. Yang melakukannya Tuhan, tetapi yang menyandang lebih dari pemenang, saya dan saudara. Amin. Nah, itu sebabnya kita mesti implementasikan pasca tersebut. Yang pertama yang mesti kita implementasikan adalah kita mesti buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang lebih dari pemenang melalui pasca. Yang kedua, kita mesti buktikan bahwa kita mesti implementasikan pasca tersebut. Seperti yang sudah saya bahas tadi, poin yang kedua, bahwa mulut kita harus mengabarkan. Amin. Mengabarkan apa nih? Nah, orang yang mengimplementasikan pasca adalah mulutnya itu nggak akan diam, tetapi dia akan mengabarkan tentang siapa yang sudah melewatkan dia dari kematian kekal, mengabarkan tentang siapa yang sudah memerdekakan dia, mengabarkan, mulutnya harus berbicara, mulutnya harus mengabarkan siapa yang sudah membuat dia lebih dari pemenang. Amin. Nah, sinonim atau kata lainnya, kata lain dari Pesak, Bapak Ibu, kata lain dari Pesak itu berarti adalah perek, yang terdiri dari dua kata, pe juga mulut, rak itu artinya adalah mulut lunglai atau lemah, tertutup. Jadi kata lain, kalau kata lain dari malas adalah apa Bapak Ibu? Ibu Diana bisa jawab ya. Kata lain dari malas berarti rajin kan? Ya betul kan? Kata lain dari sombong yaitu rendah, lawan kata lain. Lawan kata dari sombong. Nah, jadi lawan kata dari Pesak itu adalah perek. Bukan sinonim, bukan sinonim, antonim ya. Sinonim bersamaan. Sinonim bersama antonim. Sorry, maaf. Lagi. Nah, antonimnya adalah perek. Artinya pertama terdiri dari dua kata, yaitu pemulut, rak adalah lunglai atau mulut yang lunglai atau lemah. Jadi kalau digabung artinya adalah mulut yang lemah, mulut yang tertutup. Jadi lawan kata dari Pesak adalah mulut yang tertutup. Nah, sedangkan perek juga itu artinya itu perbudakan. Jadi orang yang tidak menceritakan, tidak mengabarkan tentang Yesus yang menyelamatkan dia, Yesus yang memerdekakan dia, Yesus yang membuat dia jadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, adalah orang yang diperbudak, orang yang mulutnya tertutup, perek tadi, diperbudak. Nah, itu sebabnya implementasi pasca yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Setelah kita mengalami pasca, Bapak Ibu jemaat Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, kita mesti buktikan bahwa kita ini benar-benar orang yang sudah dimerdekakan. Buktikan dengan gaya hidup kita. Yang kedua, kita buktikan bahwa
mulut kita ini tidak akan pernah tertutup. Akan selalu mencari cara untuk membicarakan, untuk mengabarkan siapa yang telah menyelamatkan kita. Nah, dibuktikan juga di dalam Alkitab kan, setelah kebangkitan Yesus, Bapak Ibu, setelah kebangkitan Yesus, kan Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 ya, cerita tentang kebangkitan Yesus. Wah, keterlaluan juga kalau nggak hafal kan, itu. Ada di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Nah, di dalam pasal tersebut ada tiga perikop. Perikop pertama kebangkitan Yesus, perikop kedua adalah dusta Mahkamah Agama, yaitu ayat 11 sampai 16 kalau tidak salah, 16 atau 17. Nah, masuk ke perikop ketiga di pasal tersebut. Di perikop ketiga pasal tersebut adalah perintah untuk memberitakan Injil. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Jadi setelah Paskah, Yesus mengumpulkan murid-muridnya, memerintahkan untuk mereka memberitakan Injil, gitu. Itu sebabnya tadi Paskah itu adalah mulut yang nggak boleh ditutup. Mulut kita harus dipakai untuk membicarakan, untuk mengabarkan, untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ingin hubungkan dengan 1 Petrus 2 ayat 9 ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 yang kita tahu bahwa kata gereja diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Mas Michael minta tolong bukakan, soalnya kalau saya buka ini langsung terlempar nih Zoom saya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saya masih ada waktu kan? Ya. Orang iso ya. Nah, 1 Petrus 2:9 coba saya lihat dulu. Susah ya. Udah dibuka. Oke, sorry saya nggak bisa baca. Coba Ibu Diana minta tolong. Ya. 1 Petrus berapa Pak? 2 ayat 9 10. Ya. Silakan Bu Linda. 1 Petrus 2 ayat 9. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Ya. Nah, dari ayat pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, Bapak Ibu, ya tentu saya tahu Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa kata gereja, kata eklesia, itu diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Gereja itu kan artinya orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib dan kembali kepada kegelapan untuk mempengaruhi kegelapan. Secara sederhana definisi gereja seperti itu. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan. Nah, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, tetapi tidak boleh lupa bahwa gereja harus berfungsi untuk kembali kepada kegelapan, mempengaruhi kegelapan, supaya orang yang digelap itu ada di dalam terang. Nah, kata gereja itu berasal dari kata kerja
kaleo. Nah, kaleo itu artinya adalah pada zaman dulu kata kaleo itu artinya adalah orang-orang yang dipanggil oleh para bentara untuk menghadiri sebuah rapat. Orang-orang yang dipanggil oleh para bentara di pintu gerbang, para bentara ini mesti mulai manggil, ayo ikut rapat, ikut rapat. Nah, yang dipanggil untuk mengikuti rapat ini adalah orang-orang yang merdeka. Jadi pada zaman itu kan ada budak ya Bapak Ibu ya, nah, ada tandanya kan, budak-budak Ibrani ada antingnya. Nah, budak Ibrani yang bisa ikut rapat itu adalah budak yang sudah merdeka. Kalau masih budak nggak bisa ikut. Nah, jadi kata kaleo itu kata eklesia berasal dari kata kerja kaleo. Mula-mula itu pada zaman dulu artinya adalah orang-orang yang dipanggil untuk menghadiri sebuah rapat. Orang-orang yang dipanggil oleh para bentara untuk menghadiri sebuah rapat, untuk menghadiri sebuah pertemuan. Nah, orang-orang yang mengikuti pertemuan ini yang dipanggil oleh para bentara adalah orang-orang merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, eklesia, kata gereja yang artinya eklesia, itu adalah kumpulan orang-orang yang sudah dimerdekakan. Nah, apa sih hubungannya dengan yang tadi Paskah? Nah, kan orang-orang yang sudah dimerdekakan ini, yang menurut 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 harus menjadi imamat yang rajani kan? Kita harus melayani Tuhan, kita harus menjalankan fungsi gereja. Fungsi gereja adalah kita harus kembali kepada kegelapan untuk mempengaruhi kegelapan. Gereja itu berfungsi untuk membawa orang kepada terangnya yang ajaib. Nah, gereja ini adalah kumpulan orang yang sudah dimerdekakan. Nah, gereja adalah kumpulan orang yang sudah mengalami yang namanya Paskah, dimerdekakan, dimenangkan. Implementasinya adalah berarti kita harus pergi untuk menceritakan, untuk mengabarkan siapa yang menjadikan kita gereja, siapa yang sudah memerdekakan kita, siapa yang telah menarik kita dari kegelapan. Mulut kita tidak boleh diam, tapi harus mencari cara supaya kita bisa mengabarkan siapa yang sudah memerdekakan kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Mungkin ada 1-2 menit lagi waktunya. Saya ingin mengingatkan kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa mari kita implementasikan Paskah ini. Selain kita harus jadi berkat dimanapun kita pergi dan berada lewat gaya hidup orang merdeka, tapi ingat, kita harus bicara, kita harus ngomong siapa itu Tuhan Yesus. Karena di luar sana masih banyak orang yang belum diselamatkan. Tentu kita tidak bisa ngomong setiap kali kita ketemu orang, kan kita tidak mungkin bilang, Bapak Ibu sudah percaya Yesus belum? Nggak seperti itu kan. Nah, saya nggak perlu ajarkan lagi kepada Bapak Ibu soal tersebut. Saya tahu Bapak Ibu tahu soal ini, artinya nggak seperti itu caranya. Gitu. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini kembali bahwa orang yang akan mengimplementasikan Paskah adalah orang yang suka berhubungan baik dengan orang lain. Karena melalui hubungan baik itulah pintu, itu adalah salah satu pintu untuk kita menceritakan siapa itu Yesus. Jadi kalau ada orang yang sering bersaksi kepada saya, ngomong tentang misi kepada saya, terus dia selalu ngomong tentang, dia pergi ke tempat ini, dia bicarakan siapa itu Yesus, itu peluang untuk membuat orang percaya Yesus itu peluangnya sangat kecil. Yang gaya seperti itu. Tetapi peluang yang sangat besar dan signifikan akan terjadi ketika seseorang itu suka bergaul dengan orang lain, membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Karena waktu tersebutlah akan digunakan untuk menciptakan yang namanya peluang-peluang. Setelah itu, kalau dia suka membangun hubungan yang baik dengan orang lain,
dia mencerminkan karakter Kristus, artinya dia melaksanakan, mengimplementasikan poin pertama dari Paskah, dimerdekakan, dia membuktikan bahwa dia orang yang sudah dimenangkan, maka dia akan ketemu dengan yang namanya momentum. Udah berkali-kali mungkin saya ngomong di Zoom ini. Itu sebabnya pertama, orang itu harus menciptakan peluang dulu, bergaul dengan orang lain, berhubungan baik dengan orang lain. Kalau kita bermasyarakat di tengah-tengah warga, ya kita berhubungan baik, kita jadi teladan di situ. Yang kedua, saya percaya bahwa kita akan ketemu dengan yang namanya momentum. Jika kita sudah melakukan langkah awal tadi. Momentum itu seperti ini. Saya ingin bersaksi, saya ini kalau potong rambut Bapak Ibu, pasti saya jarang akan pindah-pindah tempat. Karena menurut saya pasti kalau potong rambut atau melakukan sesuatu, sering ke tempat yang sama. Kenapa? Supaya saya banyak waktu dengan orang tersebut. Setiap hari kalau saya mau keluar rumah, saya sudah pikirkan, Tuhan, saya mau ke sini Tuhan. Apa sih yang akan Tuhan lakukan ke tempat yang akan saya datangin? Saya pasti punya tujuan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 tadi, setelah Yesus dibangkitkan, kan ada perikop tentang perintah untuk memberitakan Injil. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, menurut kita kan semua, kalau kita di sini ada hamba-hamba Tuhan, sering mengartikan bahwa Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu adalah amanat agung, atau itu adalah perintah buat kita memberitakan Injil. Kita diperintahkan. Tapi pun tahu nggak Bapak Ibu, menurut para penafsir menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini bukan tidak lagi berbicara mengenai perintah. Tetapi ayat ini adalah bukan lagi kata perintah atau kalimat perintah. Pergilah itu kan kata perintah. Tapi ditambah dengan kata-kata yang lain jadi kalimat. Bukan lagi kalimat perintah, tetapi kata pergilah itu bukan lagi kata perintah, tetapi sifat, kata sifat. Menurut para penafsir menafsirkan bahwa itu adalah kata sifat. Kalau pada zaman dulu, waktu Yesus memerintahkan murid Tuhan Yesus, oke, ini adalah perintah buat mereka. Tetapi buat saya dan saudara, ini bukan lagi sebuah perintah, tetapi ini sudah harus menjadi gaya hidup. Bukan lagi kata perintah, tetapi kata sifat. Nah, itu sebabnya para penafsir menafsirkan ayat ini seperti ini. Karena ini kata sifat, mereka mengatakan, mendefinisikan ayat ini seperti ini. Kata pergilah itu didefinisikan seperti ini. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sembari menceritakan Yesus. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sembari menceritakan Yesus. Itu sebabnya saya mau kasih kesaksian ini. Karena di otak saya, di hati saya sudah menaruh konsep ini, bahwa dimanapun saya pergi, kemanapun saya berada, saya harus sembari menceritakan Yesus. Cari cara bagaimana. Tetapi langkah awal yang saya lakukan adalah saya membangun hubungan yang baik. Nah, saya potong rambut nih. Udah sering saya potong rambut di situ, biayanya cuma murah Bapak Ibu, 20.000 doang. Tetapi karena dia suka mijit kepalanya saya, akhirnya saya suruh ke dia, kalau nggak ada pelanggan yang lain, kamu apa, Mas, pijit yang lama ya, gitu. Kadang setengah jam dia pijit, saya bayar 50.000. Saya sering lakukan itu, sehingga kadang saya nggak bawa uang pun, saya datang potong rambut di situ, saya bilang, Pak, saya nggak bawa uang ya, karena saya lagi lewat, saya lihat kosong, saya mampir. Oh, nggak apa-apa. Nah, selama itu saya bangun hubungan dengan dia. Saya berbicara, ngomong, tidak pernah menceritakan Yesus. Nah, satu waktu dia nanya kepada saya, Bapak kerjaannya apa? Pada saat dia nanya pekerjaannya apa, nah disitulah mulai ada pintu saya masuk. Saya ciptakan peluang. Tetapi 3 minggu terakhir ini saya mau ceritakan,
saya ketemu dengan orang tersebut, saya ketemu dengan yang namanya momentum. Wow, itu saya bilang luar biasa. Saya keluar selesai potong rambut, Bapak Ibu, saya masih ngobrol karena nggak ada pelanggan kan. Terus dia bilang begini ke saya, tiba-tiba dia bilang begini, Pak, Bapak nggak merokok ya? Selama di sini saya lihat, selama ketemu saya nggak pernah merokok. Waduh, saya bilang ini pas banget nih. Itu namanya menurut saya itu momentum. Masuklah saya di situ. Oh iya, dulu saya merokok, Pak. Dulu saya ini mantan penjahat. Dulu saya orang pernah di penjara. Dulu saya pernah narkoba. Dulu saya begini-beginilah. Tapi tahu, Kak, saya bertobat. Saya kalau orang Muslim bilang apa? Dapat hidayah. Mulai saya berhenti pertama. Tahu nggak pertama yang saya berhenti itu salah satunya pertama merokok. Susah banget. Tapi tahu nggak? Yang susah ini jadi gampang saya lakukan karena saya minta kekuatan dari Tuhan Yesus, dari Tuhan. Saya sudah menceritakan Yesus belum? Sudah kan? Disitulah saya mulai masuk. Karena saya doa, saya minta kekuatan, dan selalu saya taruh rasa takut di hati saya. Kalau saya melakukannya lagi, saya rasa berdosa, saya jadi ketakutan begitu. Nah, 3 hari yang lalu saya balik lagi, ngomong lebih dalam lagi. Tiba-tiba karena momentumnya udah ketemu, maka masuk lebih dalam lagi. Dia mulai nanya kepada saya, kok bisa ya orang Kristen ya, punya istri cuma 1, bisa kuat ya? Kok bisa ya orang Kristen, nggak boleh bercerai dan segala macam. Masuklah sampai ke dalam, dan lumayan panjang. Akhirnya lagi dia pijit-pijit, dia bilang, Pak, kita ini ngomong tentang kehidupan udah lama banget ya, sampai dia udah lupa kalau dia udah nggak rasa capek dia pijit kepala saya. Nah, itu yang namanya yang saya katakan momentum. Dan saya tinggal tunggu waktunya. Kan bagian saya hanya ceritakan. Tinggal bagian Tuhan yang menjamah dia. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Jika ada kurang-kurang, mohon maaf. Ini saya setiap pagi ini sering nih, flu dan sakit kepala. Bantu dalam doa. Gitu. Itu supaya kesehatan saya dipulihkan. Dalam 2 bulan terakhir ini kesehatan terganggu. Nah, tapi saya tahu Tuhan pasti kasih kekuatan. Nah, terima kasih buat kesempatannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dan mengingatkan kembali kepada kami semua bahwa kami harus mengimplementasikan Paskah yang sudah kami alami. Kami sudah dimerdekakan, kami sudah dilewatkan dari kematian kekal. Kami sudah dimenangkan oleh Tuhan. Itu sebabnya mampukan kami untuk menceritakan siapa yang sudah memerdekakan kami, siapa yang sudah menyelamatkan kami. Kami tidak mau diperbudak, tapi yang kami mau lakukan adalah mulut kami. Kami akan pakai untuk mengabarkan tentang kebaikan Yesus, tentang kasih Yesus bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami. Ya, mana Tuhan sudah mengingatkan kembali kepada kami. Jangan biarkan kami, Tuhan, menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya memikirkan cukup kami aja yang selamat, yang menjadi orang egois, yang malas, yang tidak mau bergerak untuk menceritakan siapa itu Yesus. Ingatkan kepada kami bahwa ini tugas kami. Ini harus menjadi gaya hidup kami. Ini harus menjadi sifat kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, sembari menceritakan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi untuk renungan pagi hari ini, sangat memberkati kita semua. Implementasi Paskah, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi pribadi yang menang dalam menghadapi sesuatu bersama Tuhan Yesus, tetapi tidak lupa juga untuk menjadi pengkabar tentang kebaikan Tuhan, memberitakan Injil kepada setiap yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Pak. Tuhan berkati pelayanan Bapak. Tuhan berkati dimanapun Bapak melayani berada, tetap pengabaran Injil itu tetap berjalan, dan banyak jiwa dimenangkan lewat kehidupan dan kesaksian Pak Adi. Tuhan berkati Pak Adi dan keluarga. Terima kasih untuk pelayanannya. Puji Tuhan Bapak Ibu,
Ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Dian, dipersilakan. Ya, Ya, silakan Ibu Dian. makasih Pak Michael. Ya. Shalom, saudara-saudaraku semua, selamat pagi. Makasih untuk hambanya Pak Adi ya, yang sudah menemani kita kemarin karena memang ada hamba Tuhan yang nggak bisa gitu ya, jadi minta digeser tanggalnya, jadi saya mendadak minta Pak Adi. Terima kasih Pak Adi sudah siap, selalu siap melayani salat itu. Terima kasih sudah memberkati kita pagi ini, yang sudah memperjelas implementasi Paskah itu apa, dan sebenarnya hampir semuanya kita udah tahu, hanya tinggal diingatkan kembali, dilengkapi, dipertegas lagi gitu ya saudaraku. Siapa-siapa yang menjadi target kita untuk kita layani gitu ya saudara. Target saya dari kemarin sudah bilang, Tuhan, Ibu Witri, selalu ingat Ibu Witri ya, karena selalu saya ada target gitu saudara, bulan ini siapa gitu ya. Jadi kita harus punya target saudara, kalau enggak kita jadi lewat-lewat aja waktu hidup kita itu, kayaknya enggak ada sesuatu gitu. Jadi sama seperti orang bisnis ada target, tapi kita melayani juga punya target, yaitu sesuai dengan panggilan Tuhan. Makasih untuk hambanya Pak Andi Kalengkongan yang luar biasa, yang sangat fokus